Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang sifat-sifat Allah yang datang ala wajhil muqabalah, yaitu sifat-sifat yang datang namun dalam bentuk membalas, seperti wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah juga buat apa? Makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang melakukan makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka bikin kait, trik, rencana yang buruk, maka aku pun buat trik kepada mereka. Jadi Allah melakukan kait, trik yang buruk atau makar dalam rangka membalas orang yang melakukan makar. Itu namanya sifat al-waridah, as-sifat al-waridah ala wajhil muqabalah. Sifat-sifat yang datang dalam rangka membantah yang lainnya, ya, sebagai balasan. Sebelum saya sampaikan pembahasan ini, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada para ikhwan, para akhwat yang masih setia hadir, ya. Karena pembahasan kita memang berat, ya, sudah mulai berguguran, ya. Kalau antum bukan dengan izin Allah kemudian antum tidak hadir, siapa yang mau dengar pengajian saya, ya? Tapi ini harus saya sampaikan, ya. Dan memang berat dan terus akan berat, ya. Mungkin nanti mulai ringan kalau kita sudah bahas masalah aliman bil yaumil akhir, masalah sahabat, masalah hal-hal seperti itu. Tapi masalah semua sifat penuh dengan syubhat, sehingga kita harus meletakkan kaedah-kaedah dalam rangka untuk menyelamatkan kita sendiri agar tidak terjerumus dalam syubhat-syubhat ahlul bid'ah, dan juga dalam rangka membantah pemikiran mereka. Taib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bab ini beliau membawakan 3 ayat. Pertama, wa huwa syadidul mihal. Yang kedua, wa makaru makrallah wa makarna makran wa hum la yash'urun. Kemudian innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Ya. Sebelum saya membahas masalah ini, saya akan mengingatkan kembali tentang masalah pengkabaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Pemberitaan tentang Allah Subhanahu wa taala bisa melalui al-asma al-husna, bisa dengan sifatul ula, bisa dengan al-ikhbar, pemberitaan, kabaran. Maka tidak boleh kita menghabarkan dengan nama-nama Allah kecuali telah memenuhi persyaratan, ya. Nama Allah harus memenuhi 3 persyaratan. Tidak boleh kita bikin nama sendiri. Dalilnya apa? Allah berfirman, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kata para ulama, maka dalam ayat ini terdapat 3 syarat. Pertama, walillahil asma. Al-asma di sini namanya alif lam, namanya al-ahdiyah. Yaitu kalau kita terjemahkan, bagi Allah nama-nama tersebut. Ini nama-namanya sudah ada. Ini nama-namanya sudah ada, ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia apa? Tersebut. Ini menunjukkan nama-nama Allah sudah ada. Allah yang menamakan dirinya, sammaita bihi nafsak. Allah yang menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut, ya. Maka ini menunjukkan nama Allah harus pakai dalil. Allah harus ada dalilnya. Karena Allah yang menamakan dirinya sendiri. Harus tauqifiyah, dalam kurung at-tauqifiyah. Yang kedua, al-husna. Ini syarat pertama. Syarat kedua, al-husna, yaitu menunjukkan terindah. Al-husna ini, ya, jamak apa namanya, yang menunjukkan terindah. Ini persyaratan pertama, ini persyaratan kedua.
harus terindah. Itu yang mencapai puncak keindahannya, terindah. Sehingga seluruh nama Allah harus menunjukkan keindahan. Keindahan secara sendirinya. Sehingga ada sebagian sifat yang tidak dijadikan nama seperti al-murid ya. Al-murid yang berkehendak ini tidak dijadikan nama, ini bukan nama ya. Bukan nama karena kehendak tu ada yang baik, ada yang buruk dan macam-macam seperti itulah ya. Mereka mengatakan masih ada kemungkinan yang lain. Apalagi misalnya nama Allah bilang ada sebagian ulama nama Al-Makir. Sang pembuat makar. Ini tentunya namanya yang artinya apa? Sangat buruk. Artinya apa? Sang Maha pembuat makar misalnya. Enggak cocok. Sehingga tidak bisa dijadikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu bisa dijadikan untuk berdoa ya. Berdoa dengannya. Kita gunakan nama-nama tersebut untuk berdoa. Ini secara singkat mengenai Asmaul Husna. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga harus dengan dalil. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang dulu bahwasanya ada sifat namanya As-Subutiyah yang ditetapkan. Ada sifat Al-Manfiyah atau Salbiyah. Al-Manfiyah yang dinafikan. Dinafikan banyak seperti tidur, capek ya, la ta'khudhu sinatun wala naum, ngantuk ya. Mama masana min lughub, kami tidak ditimpa dengan keletihan ya. Allah tidak hayyun la yamut, tidak apa? Tidak mati dan banyak. Sifat subutiyah maka ya, bisa dibagi lagi menjadi dua, ada namanya sifat az-zatiyah. Ada namanya sifat al-fi'liyah, ini sudah pernah kita jelaskan. Sifat dzatiyah berkaitan dengan Allah yang selalu ada dan senantiasa bersama Allah seperti wajah, kedua tangan dan yang lainnya. Zat, sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah lakukan, jika tidak Allah tidak lakukan. Contohnya seperti nuzul ya, kemudian sifat nuzul, sifat rahmat, sifat ghadab. Ini semua disebut dengan sifat fi'liyah. Adapun pengkhabaran, maka syaratnya cuma dua. Yang pertama maknanya harus benar, harus berdasarkan dalil. Adapun lafalnya, lafal pengungkapannya tidak boleh buruk. Bab ini lebih umum ya. Maknanya harus tauqifiyah. Jadi kalau bahasa istilah para ulama ya, tauqifiyah maknan la lafzan. Jadi maknanya harus tauqifiyah tapi lafalnya tidak ya. Contoh misalnya kita bilang Allah al-mawjud. Al-mawjud yang ada. Misalnya asy-syai'. Kul ayu syai'in akbaru syahada. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, kul ayu syai'in akbaru syahada. Ini bukan nama, bukan. Nama harus indah. Mawjud apa artinya? Ya, mawjud bukan indah. Syai' sesuatu juga bukan apa? Indah ya. Misalnya wajibul wujud. Ya. Yang harus ada misalnya. Ya, maka ini namanya pengkhabaran tentang Allah Subhanahu. Misalnya orang mengatakan Allah adalah as-sani'. As-sani', sang kreator misalnya. Enggak ada masalah, yang penting maknanya benar. Memang Allah mencipta, tapi ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena as-sani' masih ada banyak kemungkinan-kemungkinan ya. Seperti al-qadim.
Qadim ini juga pengkhabaran, tapi ini bukan nama Allah karena ada mengandung makna kemungkinan yang kurang pas, tetapi kita bawakan kepada makna yang benar. Seperti orang Indonesia, selama maknanya enggak salah enggak apa. Seperti orang Jawa mengatakan Allah dengan Gusti Pangeran ya. Apa namanya? Iya. Gusti Allah, bukan Gusti Pangeran. Gusti Allah. Ini enggak apa-apa, yang penting maksudnya benar ya. Misalnya kita sebut apa? Pencipta. Ini kan pencipta terjemahan apa? Terjemahan Sani atau terjemahan Khalik? Intinya boleh. Atau kita bilang, wahai zat yang memahamkan Sulaiman, ya mufahimas Sulaiman, yang memahamkan Nabi Sulaiman. Disebutkan salah seorang ulama kalau dia dalam kondisi sulit tidak paham, dia berdoa, ya mufahimas Sulaiman, wahai yang memahamkan Sulaiman, fahimni, bikinlah aku apa? Paham. Allah bukan namanya mufahim, tapi ini pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yang penting tidak boleh buruk maknanya, itu aja. Nah, kalau ada kata-kata yang rawan ya. Rawan sebaiknya kita tinggalkan. Contoh Allah mesra misalnya. Ini repot, khawatir mesra itu ada mengandung makna syahwat misalnya. Misalnya Allah apa? Romantis. Sebaiknya juga kita tinggalkan. Romantis biasanya laki-laki dengan apa? Perempuan ya. Ada enggak romantis om dengan om? Enggak ada kan? Biasanya laki-laki dengan perempuan ada namanya apa? Romantis. Misalnya keren ya. Gimana ya bilang keren ya? Kurang ya, mungkin bisa ditafsirkan dengan mana, tapi sebaiknya dijauhi. Kita sedang berbicara tentang apa? Tuhan, bukan orang. Ya, tidak sembarang. Para ulama memberikan syarat tentang nama-nama Allah, maka tidak boleh kita sebut Allah kecuali dengan makna yang baik. Kalau makna-makna mengandung makna yang khawatir tidak baik, sebaiknya kita tinggalkan ya. Sebaiknya kita tinggalkan. Romantis, mesra, keren, apalagi ya macam-macam. Ya, kalau seperti Ibunda Aisyah kita bilang, Ibunda Aisyah gaul kan enggak enak dengarnya. Ya. Itu kalau Aisyah jadi bilang gaul kita enggak enak dengar, apalagi Tuhan. Maka jangan sembarang kita berbicara. Intinya perlu hati-hati. Inilah bentuk pemberitaan tentang Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan Asmaul Husna, bisa dengan sifat-sifatnya, bisa dengan ikhbar. Ikhbar ini agak luas, tetapi ada aturannya, harus ada maknanya, harus ada dalilnya, tidak boleh maknanya salah. Tetapi lafalnya boleh bebas, tetapi tidak boleh dengan lafal yang buruk. Tapi kalau sudah tolong hapus. Tunggu. Ya, orang baru sabarnya. Belum tahu sebentar. Aturannya tunggu sebentar katanya. Enggak apa. Insyaallah. Jadi kalau untuk sifat dan nama harus tauqifiyah ma'nan wa lafzan ya. Lafal dan maknanya harus dalil. Adapun ikhbar, lafalnya tidak harus pakai dalil, yang penting maknanya benar ya. Antum sebelah sini, antum hapus sebelah sini. Dah sini. Butuh anda apa? Beri. Biar dapat pahala sini. Antum sebelah sana aja sudah. Antum berdiri. Ya. Oke. Ya, gitu. Pembagian berikutnya yang berkaitan dengan bahasan kita ya. Pemberitaan tentang Allah ditinjau dari bentuk dalilnya, dibagi menjadi
Empat. Yang pertama ya, datang dalam bentuk infirad, bersendirian. Kemudian yang dua, datang dalam bentuk bergandengan. Bergandengan dengan yang lain. Dengan nama atau sifat yang lain. Dalam kurung muqtarinan. Bigoirihi. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk penyandaran. Bil idhafah ya. Yang keempat, ala wajhil muqabalah. Ini yang saya bilang tadi, apa namanya? Dalam bentuk balasan ya. Dan yang ini banyak ya. Datang dalam bentuk bersendirian banyak ya, seperti Ar-Rahman, Allamal Quran misalnya. Misalnya Ar-Rahman ya. Allamal Quran ya. Ini Ar-Rahman datang apa? Sendirian. Tidak bergandengan dengan nama yang lain, tidak bergandengan dengan sifat yang lain. Contohnya lagi misalnya wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ala kulli syai'in apa? Qadir ya. Ini juga dia bersendirian ya. Datang dalam bentuk bersendirian, terkadang bergandengan. Terkadang bergandengan. Misalnya afuwan qadira misalnya. Afuwan qadira. Sami'an basira. Sami' sendiri, basir sendiri boleh, afu sendiri, Allahumma innaka afuun. Datang sendiri kan? Tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi terkadang dia bergandengan. Tapi intinya dia bisa datang sendirian. Afuwan qadira, qadir sendiri. Ya. Tapi terkadang dia bergandengan dengan nama yang lain. Faham? Ada yang datang dalam bentuk bergandengan, ya, seperti kata para ulama, al-qabid, al-basit, yang menggenggam, yang membentangkan. Maksudnya masalah rezeki. Menggenggam rezeki, menyempitkan rezeki, ya, dan membentangkan karunia. Al-qabidul basit. Dua hal yang sifat yang lain bergandengan dengan nama sifat yang lain yang berlawanan dengannya. Berlawanan dengannya. Al-qabidul basit, kemudian al-khafid, ar-rafi', yang merendahkan, yang meninggikan, seperti al-mu'izz, al-muzil, yang memuliakan, yang menghinakan, ya. Ini contoh dia saling apa? Bergandengan. Contohnya al-mu'ti, al-mani', yang memberikan dan yang menghalangi. Al-mu'ti mani', an-nafi' ad-dar. An-nafi' ad-dar. Yang beri manfaat, yang beri kemudaratan. Kemudian al-afu wal-muntaqim. Al-afu al-muntaqim. Baik, ini dua nama yang bergandengan tetapi maknanya kontradiktif, ya. Menggenggam, membentang, ya. Merendahkan, meninggikan. Memuliakan, menghinakan. Memberikan, melarang, mencegah. Memberi manfaat, beri mudarat, memaafkan, membalas. Khilaf di kalangan para ulama. Bolehkah kita menyebut Allah dengan salah satu dari nama ini? Misalnya kita menamakan anak kita Abdul Mu'ti, boleh enggak? Padahal Mu'ti tidak datang, tidak sempurna makna Mu'ti kecuali digandingkan dengan Al-Mani', ya. Ya, la mani alima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta. Dengan kita mengatakan tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau halangi dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Dengan digabungkannya dua makna yang kontradiktif ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Semua diatur oleh rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang memberi dan dia juga yang mencegah. Dialah yang merendahkan, dialah yang meninggikan. Dialah yang menggenggam rezeki, dia juga yang melapangkan
rezeki. Dia yang beri manfaat, dia juga yang beri apa? Mudarat. Dia yang maafkan, dia juga yang membalas. Jadi kalau tidak digabungkan dua nama ini, kesempurnaan Allah tidak begitu nampak. Beda tatkala digabungkan Al-Mani', Al-Mu'ti, yang memberi dan yang apa? Mencegah. Sehingga kita semua tahu di dunia ini hanya Allah yang melakukannya. Bisa menggabungkan mencegah dan apa? Memberi. Nah, bagaimana kalau kita menyebutkan salah satu nama ini? Maka ada dua kondisi, ya. Hukum, ya, menyebut salah satu nama. Salah satu nama saja. Ada dua kondisi. Pertama, ya, sisi makna yang negatif, ya. Maksudnya ad-dar, ya. Negatif apa? Misalnya al-muzil yang menghinakan, al-qabid yang menjempitkan rezeki, al-khafid yang merendahkan, ad-dar yang memberi mudarat, al-muntaqim. Boleh enggak kita kasih nama kita Abdul Muntaqim? Abdul Dar, ya, hamba sang pemberi mudarat, enggak boleh. Maka ini sepakat tidak boleh, sepakat ulama tidak boleh. Contohnya apa? Abdul Dar, enggak boleh. Ini haram hukumnya. Kenapa tidak boleh? Karena ad-dar tidak datang kecuali bergandengan dengan apa? An-nafi'. Maka sebagaimana datang bergandengan, ini semua bergandengan datang dalam makna, ya. Bergandengan, maka kita harus sampaikan juga dengan bergandengan. Tetapi pada sisi makna yang positif, sisi yang positif, apa tadi misalnya apa? Al-Mani'. Terus apa? Al-Basit, Al-Afu dan seterusnya. Maka hukumnya apa? Ada khilaf. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian membolehkan. Sebagian tidak boleh. Di antara yang boleh kalau tidak salah Al-Khattabi, Al-Baihaqi, saya lupa, tapi ada sebagian ulama yang bolehkan. Jadi sehingga boleh namanya Abdul Nafi', boleh. Abdul Basit, boleh. Karena kita sisi apa? Positifnya. Abdul Mu'izz, Abdul Mu'ti, dan banyak orang maknanya demikian, namanya demikian, ya. Sebenarnya mengatakan seperti Ibnu Taimiyah mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia datang bergandengan. Kalau kita sebut sisi satunya saja dia kurang sempurna. Karena digabungkannya dua ini menunjukkan rububiyah Allah, bahwasanya semua pengaturan alam semesta yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Dalam bentuk idhafah penyandaran, maka ini banyak contohnya, ya. Seperti dalam Al-Qur'an di antaranya Dzul Jalali wal Ikram, ya. Dzul Jalali wal Ikram. Apa maknanya Dzul Jalali wal Ikram? Jalla Jalalu, sering dengar enggak? Dzul Jalali wal Ikram, pemilik Al-Jalal, keagungan. Al-Ikram ada makna Al-Ikram, ada dua makna. Dia mengatakan Al-Ikram maksudnya yang memuliakan wali-walinya, atau Al-Ikram adalah zat yang paling utama untuk dimuliakan. Paham? Al-Ikram ada dua makna. Dzul Jalal wal Ikram. Ikram artinya pemuliaan. Maka dua makna ditafsirkan. Al-Ikram artinya Allah yang memuliakan wali-walinya, atau Al-Ikram artinya dialah zat yang paling utama untuk dimuliakan. Di sini ada idhafah, ada zu, pemilik, sang pemilik keagungan dan sang pemilik apa? Kemuliaan. Contohnya Allah mengatakan wa huwa khairul fasilin. Ini pengidhafahan, ya, dan dia sebaik-baik yang memberikan keputusan. Dalam Al-Qur'an datang huwa khairul fasilin. Contohnya Dzul Ma'arij, sang pemilik ketinggian, ya. Ilallahi dzil Ma'arij, ya, dalam surat Al-Ma'arij. Kemudian contohnya khairul fatihin, wa anta khairul fatihin. Kemudian contohnya lagi khairur rahimin, wa anta khairur rahimin, ya. Arhamur rahimin. Misalnya khairul ghafirin, sebaik-baik yang memaafkan. Taib, ini namanya dalam bentuk penyandaran idhafah. Kita boleh berdoa dengan ya dzal jalil wal ikram, ya khairul fasilin, ya dzal ma'arij, boleh. Tapi kalau kita doa kita panggil ya jadi fathah semuanya, ya. Ya khaira
al-fasilin. Ya dzal jalali wal ikram. Kalau ada yang baca ya dzul jalali wal ikram itu berarti bahasa Arabnya kurang beres, dia enggak tahu berarti. Harusnya dimansubkan. Ya khairal fatin, ya khairal rahimin, ya arhamar rahimin, ya khairal ghafirin. Boleh, ya. Dalam doa kita boleh mengungkapkan dengan demikian. Nah, topik pembahasan kita adalah di sini ala wajhil muqabalah, ya. Dan itu ada dua model, ya. Ada yang pertama yang boleh disebutkan meskipun bersendirian. Yang kedua, tidak boleh disebutkan, tidak boleh dibawakan maknanya kecuali dalam bentuk muqabalah atau dalam bentuk balasan. Yang boleh disebutkan meskipun bersendirian banyak, ya, seperti yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini muqabalah, ya. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai apa? Allah. Kita boleh menyebutkan sisi mahabbah sendiri. Allah memiliki sifat mahabbah banyak dalam ayat. Wallahu yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saya ulangi, di sini sifat mahabbah Allah datang dalam bentuk bergandengan atau tidak? Dalam yuhibbuhum wa yuhibbuna. Paham? Tetapi kita juga boleh menyebutkan tanpa bergandengan, karena dalam ayat yang lain banyak sifat mahabbah disebutkan secara sendirian. Wallahu yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, dan seterusnya, ya. Contohnya lagi misalnya fadhkuruni adzkurkum, ya. Ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Kita boleh menyebutkan Allah yazkur, Allah menyebutkan, contohnya fadhkuruni adzkurkum. Meskipun disebut secara sendirian, maknanya tetap baik. Taib, tidak boleh dibawakan maknanya kecuali dalam bentuk balasan. Contoh seperti tadi? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya, sungguhnya mereka membuat makar dan aku juga membuat trik. Kaidah itu trik lah. Kemudian wa makaru makran wa makarna makran. Wa makaru makran wa makarna makran. Atau yang ini apa? Wa makaru makran wallahu apa? Wallahu khairul makirin. Contohnya lagi, misalnya apa? Innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Orang-orang munafik berkata innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Contohnya lagi banyak, ya. Dan yang ala wajhil muqabalah banyak. Ada juga yang boleh seperti apa? Wa ammal ats-tsalits fastahya Allahu minhu. Jadi Rasulullah sebutkan tentang 3 orang yang datang, yang satu maju ke depan, yang satu malu. Sehingga dia di belakang. Kata Nabi, yang terakhir, yang ketiga dia malu, maka Allah pun malu dengan dia, ya. Istahya fastahyallahu minhu. Ini contoh, ya, ini hadis, ya. Di sini Allah menyebutkan malu dan Allah balas dengan juga malu. Tetapi ini boleh disebutkan secara sendiri seperti innallaha hayyun karim. Innallaha hayyun
karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifran. Sungguhnya Allah Maha malu dan Maha mulia. Malu kalau ada hambanya angkat kedua tangannya lalu Allah tidak penuhi doanya ya. Baik. Ini yang disebut dengan yang difokuskan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dalam Syarh Aqidah Wasithiyah atau Aqidah Wasithiyah. Kemudian Syekhul Islam juga membawakan wa huwa syadidul mihal. Wa huwa syadidul mihal. Al-mihal dari wazan fi'al. Fi'al ya, seperti jihad ya. Nah, maknanya mumahalah, mufa'alah. Dan ada dua pendapat tentang makna mihal. Ada yang mengatakan al-mihal sama dengan intiqam. Al-intiqam. Ada yang mengatakan maknanya adalah al-makr wal kaid. Makar. Dan Syekhul Islam condongnya ke bawah ini karena dia bawakan bergandengan dengan wa makaru makran wa makarna makran. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Baik, kalau sudah tolong hapus. Ada yang bertanya sebelum dihapus? Ada yang mau nanya? Apa? Sudah terlanjur salah? Perbaiki. Contoh, tunggu. Salahnya gimana contohnya? Abdul Dar. Abdul Mudhar. Mudhar itu hamba yang dapat mudarat. Lebih salah lagi. Mungkin Abdul Mudhir mungkin dia masuk. Itu enggak boleh ya, enggak boleh. Abdul Dar enggak boleh ya. Abdul Dar enggak boleh. Harusnya diganti. Kalau enggak dia enggak bisa diganti secara surat-surat, maka diganti pemanggilannya. Jangan dipanggil Abdul apa? Abdul Dar ya. Dipanggil Abdul Nafi misalnya apa? Abdul Nafi. Jangan dipanggil Abdul Dar ya. Karena itu sepakat ulama tidak membolehkan penamaan hamba dengan sisi negatif dari dua nama yang selalu bergandengan. Ada lagi yang bertanya? Hah? Apa? Oh iya, sama. Di antaranya nasyahum Nasullaha fa nasyahum. Orang-orang munafik, mereka nasu dan nasya. Nanti kita jelaskan di sini insyaallah. Baik. Sekarang kita sebutkan sifat-sifat yang disebut oleh Syekhul Islam dalam Aqidah Wasithiyah ya. Di antara tadi ya sifat-sifat yang datang dalam bentuk pembalasan. Banyak tadi ya disebutkan ya. Contohnya tadi apa? Al-istihza. Mengejek kalau bahasa kita. Tadi apa lagi? Al-makar kan? Bahasa kita apa? Makar. Sudah apa makna nasional ya? Ada undang-undang makar kan? Kemudian al-kaid. Apa? Trik lah. Ya, apa namanya? Trik ya. Atau tipu daya ya. Kemudian apa lagi? Fayaskharuna minhu sakhirallahu minhum. Sakhir sama mirip dengan istihza yaitu mengejek ya. Kemudian ada nasullaha fa nasiyahum ya. Nasullaha fa nasiyahum. Tadi ada juga Pak istihya apa? Al-istihya. Fastahya Allahu minhu. Dia malu tidak maju ke depan, Allah pun malu darinya. Dan masih ada sifat-sifat yang lain ya. Di sini kita dapati
Mereka para penolak sifat, mereka tidak mau mengartikan secara zahirnya, trik, makar, mengejek ya. Maka bagaimana ya sikap terhadap sifat-sifat ini ya? Menurut ahlu sunnah, menurut para penolak sifat, Ahlussunnah wal Jamaah, mudah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan zahirnya, pada makna yang baik ya, pada makna yang baik. Karena sifat-sifat ini ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang baik jika istihza, makar, kait ditujukan kepada yang berhak mendapatkannya. Maknanya buruk jika dilakukan kepada yang tidak berhak. Tidak berhak ya, sehingga terjadi kezaliman. Kalau antum lihat ayat-ayat, jadi makar jelek. Kalau kita bikin makar orang enggak berhak ya kita bikin makar, kena undang-undang makar ya, enggak boleh. Tidak boleh. Semua orang tahu buat makar kepada orang baik enggak boleh. Tetapi kalau membalas makar dengan makar itu hebat berarti. Musuh punya makar, kita bikin makar, kita bisa mengalahkan dia. Terpuji atau tidak? Terpuji. Bahkan manusia terpuji jika bisa membalas makar dengan apa? Dengan makar. Apalagi Allah, wallahu khairul makirin. Maka kalau kita lihat ayat-ayatnya, maka istihza, misal mukhada'ah juga. Di antaranya juga al-mukhada'ah, khida. Ya. Menipu ya. Seperti innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sungguhnya orang munafik menipu apa? Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang menipu mereka. Kalau kita bilang nipu saja jelek. Tapi kalau menipu kepada orang penipu maka baik, enggak ada masalah. Dia mau menipu justru dia yang tertipu, paham? Dia yang menipu, dia justru tertipu. Dia mau berbuat makar, justru dia yang terkena makar, misalnya. Maka itu justru pujian. Ya. Jadi kita bilang sifat-sifat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan baik jika ditempatkan pada orang yang berhak mendapatkannya. Adapun jika tidak pada tempatnya hanya sekedar mutlak, maka tidak boleh karena dia maknanya buruk. Makar itu kesannya buruk. Makanya tidak boleh kita menamakan Allah dengan al-makir. Karena sekedar al-makir ini mengandung dua kemungkinan, paham? Saya ulangi, tidak boleh al-makir. Al-makir. Padahal Allah khairul makirin. Ini tidak boleh. Karena kenapa? Mengandung dua makna. Kalau dimutlakan maknanya buruk. Ya, kalau dimutlakan maknanya apa? Buruk. Taib. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Contoh seperti kisah Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makran ya. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bagaimana kisahnya? Orang-orang Yahudi bekerja sama dengan pemerintah Romawi ingin menangkap dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka melakukan makar bagaimana menyebab Nabi Isa sehingga ada muridnya atau temannya yang berkhianat kemudian menunjukkan ke tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Dengan makar tersebut akhirnya mereka menemukan ya persembunyian Nabi Isa. Tentu dengan membuat makar, dengan membuat berita-berita yang tidak benar kepada penguasa tatkala itu, ya karena penguasa tatkala zaman Romawi, sehingga akhirnya dengan makar yang disusun oleh orang Yahudi bekerja sama dengan Romawi, akhirnya Nabi Isa ketangkap.
Mereka buat makar. Tapi apa Allah balas makar mereka? Maka Yahuda Iskariot katanya atau yang lainnya, dia ingin ngecek benar Nabi Isa atau tidak di situ di tempat persembunyiannya. Waktu Yahuda Iskariot datang ke sana ingin melihat Nabi Isa, ternyata Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia wajahnya dijadikan seperti wajah siapa Nabi Isa, ya. Walakin syubbiha lahum, kata Allah. Akan tapi dibuat wajah yang mirip dengan Nabi Isa, yaitu muridnya tadi yang berkhianat. Akhirnya dialah yang disalib, ya. Dia yang disalib. Makanya Allah mengatakan mereka buat makar, tapi Allah yang terbaik membuat apa? Makar. Contoh sederhana, makar dibalas dengan apa? Makar. Justru itu terpuji tatkala makar bisa dibalas dengan makar, ya. Seperti innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik menipu Allah. Justru mereka yang tertipu. Nanti pada hari kiamat mereka dipermalukan, ya, diberikan cahaya tiba-tiba diredupkan, ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disangka cahaya beneran, tahu-tahu Allah redupkan sehingga mereka enggak bisa jalan di sirat, akhirnya masuk dalam neraka jahanam, dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, ya, orang-orang munafik, ya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Jika mereka kembali kepada orang kafir, mereka mengatakan kami bersama orang beriman itu hanya sekedar ngejek mereka, kami ngejek mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Jadi apa maksudnya istihza? Istihza itu ngejek lah kalau bahasa kita, ya, kita paham lah. Adapun khida, makar, kait, ini artinya menyampaikan keburukan ala wajhil khafi, dengan cara yang samar yang tidak disadari oleh orang yang dituju. Secara umum makna khida, makar dan trik adalah membalas dengan keburukan dengan cara yang mereka tidak sadari. Maka Allah namakan dengan bahasa Arab khida atau makar atau apa? Kait. Paham? Makanya justru kita menetapkan sifat ini justru menunjukkan Allah Maha melakukan demikian. Nah, mereka para penolak sifat, mereka tidak bisa terima ini semua. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat-sifat ini berarti kita mencela Allah. Maka ini semua harus ditakwil, harus ditakwil. Maka mereka mengatakan harus ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena satu, kata mereka, maknanya buruk. Ya, maknanya buruk. Yang kedua ada sisi, ya, ada sisi main-main. Allah tidak bisa main-main, ya. Masa Allah main-main ngejek mereka seperti itu. Sehingga mereka mengatakan harus ditakwil. Takwilnya ya mungkin dengan makar, artinya ingin memberi balasan dan yang lain-lainnya. Ditakwil, ya. Ditakwil. Kata mereka ini majaz, ini hanyalah majaz, ya. Allah menyebutkannya hanya musyakalah. Musyakalah itu sebut satu dibalas dengan yang lafal yang mirip tapi maknanya beda, hanya sekedar untuk penyamaan lafal. Ini istilah dalam balaghah, ya. Intinya dibantah semuanya karena bahkan terkadang sebagian sifat-sifat ini seperti makar, ya, makar datang dalam banyak ayat bukan ala wajhil muqabalah, datang dalam banyak ayat, datang dalam ayat yang lain. Secara bersendirian. Contohnya apa? Afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ini bukan dalam rangka balasan, ya. Terkadang makar datang dalam sendirian, bukan dalam bentuk apa? Balasan. Tapi Ahlus Sunnah membawakan makna ini kepada makna balasan. Artinya Allah berbuat makar kepada orang yang berhak untuk dikasih makar. Justru tatkala kita tahu Allah bisa membalas makar mereka, maka kita semakin yakin Allah Maha Kuasa. Seperti Allah berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Tatkala mereka orang-orang kafir Quraisy membuat makar kepada engkau wahai Muhammad dengan berencana ingin membelenggumu atau membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkurun, mereka bikin makar, ya. Wa yamkurullah, dan Allah juga bikin makar. Wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar ingin menyebak Nabi, ternyata Allah sudah tahu Nabi keluar sebelum mereka jebak. Terus mereka cari-cari Nabi di mana-mana, ternyata Nabi sembunyi di sallallahu alaihi wasallam di Jabal Thawr. Mereka kira Nabi sudah hilang, mereka sudah sampai ke atas, ternyata Allah tutup mata mereka. Intinya mereka dibuat makar oleh Allah sampai akhirnya Nabi pergi ke Madinah, sampai akhirnya mereka nanti kalah dalam perang Badar, ya. Jadi ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa.
Taib, masalah nasullah fa nasiyahum al-istihya. Nasiya dalam bahasa Arab ya. Nasiya dalam bahasa Arab ini disebutkan oleh para ulama. Nasiya dalam bahasa Arab ada dua makna. Ada namanya az-zuhul, lupa. Ada namanya at-tark, meninggalkan. Ya. Maksudnya nasullah wa nasiyahum artinya mereka meninggalkan Allah maka Allah pun meninggalkan mereka. Makna di sini bukan lupa. Ini dalam bahasa Arab ada. Nasiya bisa maknanya apa? Lupa atau apa? Meninggalkan. Dan semua yang dinisbahkan Allah, fanasiya, Allah lupa nasiya maknanya bukan lupa, tapi maknanya apa, meninggalkan. Ya. Bukan lupa. Kalau lupa tidak boleh, Allah tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak pernah lupa, ya. La yadhillu rabbi wa la yansa, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa. Maka para ulama semua menafsirkan nasiya di sini artinya apa? Meninggalkan. Ini bukan takwil. Memang dalam bahasa Arab nasiya maknanya apa? Meninggalkan. Ya. Taib. Adapun al-istihya tadi juga datang dalam hadis istahya fastahyallahu minhu, dia malu maka Allah pun malu dari dia. Istihya'nya Allah tidak seperti istihya'nya makhluk. Malunya ya. Malunya Allah tidak seperti malunya makhluk. Kenapa? Malunya makhluk biasanya apa? Karena takut, enggak mampu misalnya, ya, dan lain-lain ya. Kemudian jadi apa gitu. Adapun malunya Allah Subhanahu wa taala kata para ulama karena begitu dermawannya Allah sehingga Allah malu, hambanya sudah ngangkat tangan, Allah tidak apa? Allah tidak berikan. Begitu baiknya Allah, karena begitu rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, ya. Allah malu tidak mengampuni hambanya. Bukan karena kekurangan, ya. Justru karena kelebihan yang Allah miliki. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi mereka bilang enggak boleh kita tetapkan sifat malu karena malu menunjukkan kerendahan. Kita bilang malunya Allah tidak sama malunya makhluk. Kalau malunya makhluk iya karena kerendahan, karena ketidakmampuan, karena enggak enak, karena dia rendah. Kapan seorang tidak malu kalau dia jagoan? Dia enggak pernah malu sama siapa-siapa. Tapi kalau masuk ke istana malu-malu kucing ya, malu. Kenapa? Dia merasa rendah, pergi ke rumah orang kaya malu. Kenapa? Karena dia rendah. Allah malunya bukan begitu. Allah malu karena Allah saking baiknya. Ini hamba sudah ngangkat tangan. Karena makanya Allah gandengkan innallaha hayyun karim. Kata Nabi sungguhnya Allah Maha malu dan Maha dermawan. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu masifran. Allah malu kalau hamba angkat kedua tangannya, Allah tolak tidak dikabulkan. Paham? Itu maksudnya. Jadi rasa malu Allah bukan karena kerendahan, kekurangan, tapi justru karena kesempurnaan, baiknya ya. Orang aja enggak usah Allah, orang sangat dermawan, Allah datang minta-minta dia enggak kasih, dia waduh enggak bisa. Ya, dia malu masa sudah datang ke rumah dia, mengetuk pintu enggak dikasih. Dia malu karena dia saking baiknya, apalagi Allah Subhanahu wa taala ya. Azan. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk tanya jawab ya. Ustaz, bagaimana cara terbaik berdoa dalam sujud? Apakah boleh menerapkan semua adab doa seperti memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, mohon ampun? Boleh ya. Syekh bin Baz ditanya dan dia mengatakan boleh, rahimahullahu taala. Boleh seorang dalam sujud kemudian dia bersalawat, memuji Allah, kemudian dia meminta sebagaimana adab dalam doa. Tapi kalau kita salat berjamaah, tentunya kita mengikuti imam ya. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah bangkit, bertakbir kita juga bangkit karena ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Tapi kalau kita salat sunnah, bebas terserah kita ya. Terserah kita mau
doa lama-lama. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, beliau kalau sudah salat habis maghrib, beliau sujud dan beliau tidak angkat kepalanya kecuali azan Isya. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ustaz, boleh tidak menggibahi hewan seperti kucing yang kita pelihara di rumah? Tidak usah bicara kucing, manusia aja susah kita kucing tidak ada larangan untuk menggibah kucing. Ya, karena Nabi SAW waktu ditanya tentang gibah atau Rasulullah SAW bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu gibah? Maka para sahabat dijelaskan oleh Nabi SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan keburukan tentang saudaramu. Ya, oleh karenanya perkataan akhak, dzikruka akhaka, kau menyebutkan saudaramu yang dia tidak sukai, ini maksudnya saudara sesama muslim. Oleh karenanya gibah orang kafir tidak sama dengan gibah orang Islam. Gibah orang kafir tidak jadi masalah. Tetapi karena ini dibedakan, Nabi membedakan. Kalau orang kafir boleh, hewan juga boleh, tapi apa faedahnya? Kita tidak boleh menzalimi. Kita manusia, kata Nabi SAW, tidak boleh apa ta'an, ya, walal la'an, walal fahish, ya, badhi, ya, tidak boleh suka melaknat, tidak boleh berkata-kata kotor, ya. Tapi kalau memang kucing mengganggu, kita bicarakan. Yang tadi ada kucing tetangga parah, itu enggak ada masalah, enggak ada masalahnya kita bicara. Tapi kalau enggak ada angin, enggak ada hujan, itu kucing di sana, ngapain gua ngomong kucing? Enggak ada kerjaan. Ya, dosa sih enggak sih, cuma enggak ada kerjaan, kurang kerjaan, buang-buang waktu, ya. Ya. Tapi kalau antum gibahi kucing ternyata berkaitan dengan pemilik kucing, itu gibah. Itu kucing parah itu. Emang gibah maksudnya pemilik apa? Kucing. Ya, karena dia tidak suka kucingnya digibahin. Maka bisa kena. Antum gibah mobil, bicarain mobil, tapi mobil apa? Orang. Ya, mobil benda mati, tapi antum bicarain mobilnya, itu berkaitan dengan harga dirinya, maka kena hukum gibah. Ya. Intinya kalau enggak ada kerjaan, enggak usah gibahin apa? Kucing. Ya. Tapi kalau ada keperluan, memang kucing mengganggu, tidak ada masalahnya. Bagaimana hadis yang Ibnu Mas'ud tentang membaca surat Al-Waqiah setiap malam? Hadisnya dhaif. Sudah saya bahas di tafsir surat Al-Waqiah. Hadisnya dhaif. Ya. Tetapi kata Ibnu Athiyah rahimahullah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, beliau berkata, barang siapa yang memahami makna Al-Waqiah, maka dia akan terhindar dari kefakiran, maksudnya dia selalu mengingat hari kiamat sehingga dia tidak peduli dengan kefakiran yang dia miliki. Kenapa? Karena surat Al-Waqiah isinya tentang apa? Hari kiamat. Seorang kalau selalu berpikir tentang hari kiamat, dia tidak terlalu peduli dengan kesederhanaan apa? Hidupnya. Ya. Tapi kalau pikirannya dunia, maka dia selalu memikirkan hal tersebut secara berlebihan. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi imam membaca surat Al-Fatihah? Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian pakai mushaf besar di depannya. Dan bagaimana hukum bermakmum kepadanya? Asalnya yang menjadi imam adalah aqra'ukum li kitabillah. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya. Oleh karenanya salah seorang sahabat waktu dia mendengar hadis tersebut bersama kerabatnya, kemudian mereka mau sholat, kemudian dicarikan imam, ternyata dia yang paling kecil, umurnya baru 6 atau 7 tahun, tetapi dia yang paling banyak hafalannya, sehingga dia pun dijadikan imam. Kenapa? Karena dia yang paling banyak hafalannya. Sampai ketika dia ruku, kelihatan pantatnya. Ya. Sampai ibu-ibu di belakang mengatakan, ya tutuplah ya pantat imam kita. Ya. Akhirnya dia diberikan sehingga para ulama mengatakan kalau kelihatan sebentar tidak jadi masalah. Ya. Sehingga akhirnya dia diberikan sarung dan dia sangat senang dengan hadiah tersebut. Ya. Intinya yang berhak jadi imam yang paling banyak hafalannya. Ya. Kecuali kalau memang di tempat tersebut tidak ada yang bisa jadi imam, semua tidak punya hafalan, ya, maka lain cerita. Berarti ada hajah, ada keperluan untuk pakai mushaf Al-Quran. Ya. Demikian juga dalam solat sunnah, misalnya solat tarawih. Jamaah ingin bisa menghatamkan Al-Quran, sementara tidak ada yang punya hafalan Quran, maka sebagian ulama bolehkan untuk bermakmum dengan orang atau imam pegang Al-Quran. Adapun makmum tidak perlu pegang Al-Quran. Jadi kalau ada keperluan tidak mengapa. Tapi saya katakan untuk solat fardu, saya rasa tidak perlu. Ya, kita bisa baca surat pendek, ya, tidak harus kemudian menghatamkan Al-Quran dalam surat apa? Fardu. Tapi kalau solat tarawih mungkin boleh pakai mushaf untuk memudahkan kita menghatamkan Al-Quran. Ustaz, bolehkah memberi nama anak Ikram atau Karim? Enggak ada masalah, ya. Ikram berarti dari masdar.
Ya, ikram artinya pemuliaan, karim adalah orang yang mulia. Karim boleh digunakan untuk nama Allah, boleh juga selain Allah seperti Muhsin, Karim ya, banyak ya. Ustaz, saya berusaha istiqomah untuk puasa Senin Kemis, tapi ayah saya agak kurang setuju dengan alasan nanti apa ini? Takat saya kurus apa? Badan saya mungkin ya. Jadi bagaimana menanggapinya? Nanti takut saya kurus ya. Masya Allah, ayahnya perhatian. Kamu jangan puasa nanti apa? Kurus. Bilang sama ayah, ayah tenang ayah. Saya sahurnya banyak, bukannya banyak. Insya Allah. Nanti kita buktikan bahwasanya tidak puasa tidak harus apa? Kurus. Sampaikan ya baik-baik. Jadi ayah ini sembarangnya menghalangi saya menjalankan sunnah. Jangan ya. Jawab baik-baik aja insya Allah ya. Nanti saya makannya banyak, bukannya juga apa? Banyak insya Allah. Berarti ayahnya sayang ini. Bukan ayahnya bilang, puasa aja biar hemat. Pendapat mana yang kuat tentang jumlah jamaah salat Jumat berapa? Karena saya ada niat magang di Jepang ya. Antum apa namanya download Bekal Islam situ ada penjelasannya ya. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Besok insyaallah kita lanjutkan di waktu yang sama. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.